Banyak tadi disebutkan umi-umi, semuanya mulia kecuali Omikron. Tak dapat saya sebut satu persatu. Para asatiz, para guru, para santri, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tadi disebutkan umi-umi, semuanya mulia kecuali Omikron. Ada seorang tampil di televisi di siang bulan Ramadan. Lalu dia ambil air minum. Kata dia, wahai rakyatku, marilah kita sama-sama minum di siang Ramadan. Karena puasa itu hanya melemahkan badan, merendahkan etos kerja, dan mengurangi produktivitas. Nama laki-laki itu adalah Borkeba. Nama negaranya Tunisia. Bagi dia puasa itu hanya membuat orang lemas sehingga pabrik-pabrik tidak berproduksi. Maka mari kita makan bersama-sama. Sekularisasi merajalela di Tunisia. Ulama-ulama disakiti, dizolimi, dipaksa untuk mengeluarkan fatwa bahwa pekerja di pabrik boleh tidak puasa. Di antara yang dipaksa itu adalah, lupa pula saya namanya, Syekh Thahir bin Ashur, yang punya tafsir At-Tahrir wat Tanwir. Ketika dia dipaksa, maka dia pun tampil. Apa kata Syekh Thahir Al-Allamah Thahir bin Ashur? Sadaqallah wa kadzaba Borkeba. Allah maha benar dan pendusta Borkeba. Berani dia melawan. Akhirnya Borkeba digulingkan oleh Presiden Zainal Abidin. Hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi dengan Tunisia hari ini? Berhasilkah sekularisasi? Apakah semua orang di Tunisia tidak berpuasa? Tunisia tetap menjadi tempat orang belajar Islam karena di sana ada bentengnya. Benteng Islam itu bernama Zaituna. Tempat orang belajar Al-Quran, membaca Quran, memahami Quran, tafsir Al-Quran. Jadi walau apapun yang terjadi di suatu negeri, sezolim itu pun penguasanya, selama lembaga pendidikan Quran masih ada, Allah masih akan menolong negeri itu. Contohnya Zaituna, yang kebetulan istrinya hamil, punya anak, kasih nama, terserah, Zaituna boleh juga. Nanti dipanggil Zaitun, jangan panggil tuna, itu nama ikan. Yang kedua, negara ini dikuasai oleh Uni Soviet. Presiden terakhirnya Gorbachev. Ada yang mengatakan Gorbachev itu orang Bandung, nama aslinya Cecep Gorbachev. Kita tahu bahwa Uni Soviet komunis, ateis, sosialis. Ekonominya sosialis. Akidah agamanya komunis. Tidak ada Tuhan. Di antara tokohnya adalah Karl Marx. Pemikirannya disebut dengan Marxisme. Mengatakan Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusia itulah yang membuat Tuhan dalam pikirannya. Kata Marxis, Tuhan itu, agama itu hanya opium,
candu. Sama seperti orang kecanduan narkoba, begitulah orang mabuk agama. Tuhan tidak pernah ada, kata Karl Marx. Negara-negara jajahannya tidak boleh membaca Quran. Quran dibakar, ulama-ulama dihabisi, agama tidak boleh berkembang. Akhirnya datang Boris Yeltsin. Setelah itu tumbanglah Uni Soviet, dan negara-negara tadi merdeka, dan Soviet menjadi kecil, dan negara tidak sebesar dulu lagi. Uni Soviet berubah menjadi Rusia dengan Presiden Vladimir Putin. Putin tidak sedahsyat pendahulunya. Dia masih mau meresmikan masjid bersama dengan Erdogan. Dia tidak mengusik Islam. Bukan berarti saya pro Putin lalu. Ketika negara-negara jajahan Uni Soviet tadi merdeka, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Kirgistan. Stan itu artinya bahasa Inggrisnya land, tanah. Orang Kurdi punya tanah namanya Kurdistan. Somat punya tanah namanya Somatstan. Tajikistan, Uzbekistan, Kazakistan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan merdeka. Apakah mereka ini menjadi komunis dan tidak beragama? Ternyata setelah negeri-negeri ini merdeka, anak-anak kecilnya hafal Quran. Jangan Masya Allah dulu, cerita belum selesai. Dari mana anak-anak ini bisa hafal Quran? Ternyata di dalam kamar itu malam-malam tanahnya digali. Digali pasir tanah di kamar itu, lalu kemudian bagian atasnya ditutup pakai papan dan karpet. Anak-anak dimasukkan ke dalam, gelap, tidak dikasih lampu, menghafal Quran, memakai metode talqin. Guru membaca, murid mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Idzas samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal biharu fujjirat. Tidak melihat Quran, tapi hafal Al-Quran. Gelap. Di tengah gelap itulah anak-anak itu menghafal Quran. Ketika tentara-tentara Uni Soviet datang, mereka diam, mereka sepi, mereka sunyi. Saat tentara tertidur malam, di malam itulah mereka mendidik anak-anak bertahajud dan menghafal Al-Quran. Terbukti janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dideklarasikan negara pecah, Uni Soviet tumbang, berdiri Rusia, dan negara-negara kecil ini merdeka. Al-Quran sudah bangkit. Tidak ada yang bisa menghilangkan Islam dari suatu negeri. Kuncinya satu, lembaga pendidikan Al-Quran.